Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana Waalaikumsalam kabarnya warahmatullahi wabarakatuh. sahabat Poci Podcast Cimenyan? Hari ini kalian sedang melaksanakan ujian sekolah ya? Masih. Sambil kalian hari ini di siang ini ngopi-ngopi masih. Mari kita mendengarkan podcast Poci Cimenyan. Podcast Cimenyan. Kita santai aja ya. Apa tema hari ini? Sebetulnya saya perkenalkan dulu sebagai guru di SMP Negeri 1 Cimenyan. Ini hanya sharing dan ini mungkin bisa recommended untuk kalian semua dan yang di siang hari ini sedang istirahat. Maaf ya, tak tek itu adalah iklan. Baiklah, Lewat. siang ini kita kedatangan narasumber nih. Tidak asing lagi mungkin buat kalian ya. Narasumber yang sangat bijaksana, mungkin yang sering kalian lihat. Siapa dia? Ini dia Ibu Lia Sugilar. Apa kabar Bu Lia? Alhamdulillah. Ini panas Selamat sekali ya. Iya benar. Betul. Apalagi ini anak-anak kita sedang melaksanakan ujian ini ya. Yang khawatir siapa sebetulnya? Kita atau mereka? Yang deg-degan. Oh, mereka tidak ya? Atau bagaimana ini? Sama mungkin, apalagi orang tua mungkin. Oh, betul sekali. Tapi sebetulnya yang kita khawatirkan adalah sesudahnya, sesudah mereka itu selesai melaksanakan ujian dan insya Allah dinyatakan lulus. Nah, ini planning mereka itu mau kemana? Mungkin Bu Lia bisa memberikan sedikit gambaran ya, supaya anak-anak kita itu mempunyai recommended gambaran untuk pilihan mereka ke depannya. Karena kadang-kadang gini Bu Lia, anak-anak tuh ikut teman ya, teman ke SMK ikut-ikutan aja. Jadi menurut Bu Lia harusnya kita memilih sekolah itu seperti apa? Mari sahabat Poci semuanya bisa dong sambil kopi-kopi masih mendengarkan ya. Mari kita dengarkan apa kata Ibu Lia tentang pemilihan sekolah yang menurut Ibu sendiri ini harus mempunyai dasar yang sesuai dengan hati kalian. Mari kita simak bersama. Bagaimana Bu Lia? Ya baik, terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngisi aja ya, ngisi kalian mungkin yang sedang istirahat. Ya, mereka lagi habis ujian Bu Lia, mungkin ujian, sambil hari kelima kalau di kita ya di Cimenyan. Sambil leyeh-leyeh lah gitu ya. Atau mungkin buat yang laki-laki, siswa laki-laki oh lagi. Iya benar, sekarang hari Jumat ya. Oke. Tidak apa-apa ya. Kita berbagi berkah ilmu ya Bu Lia di hari Jumat. Baiklah. Nih, temanya Bu Lia bagaimana hari cara ini kita akan sharing aja ya mengenai tips cara memilih jurusan sekolah. Ya. SMA maupun sekolah SMA. Lanjutan ya. Sekolah lanjutan dari SMP. Soalnya pengalaman nih tahun-tahun sebelumnya banyak anak yang salah jurusan ya. Betul. Malah ada tahun kemarin yang udah masuk, udah diterima. Tidak dimasuki. Nggak ada diterima. Apa ya itu? Kendalanya kenapa? Mungkin dari orang tua bisa ya? Bisa jadi. Mungkin teman. Kekurangan informasi yang paling banyak itu. Benar-benar. Karena mungkin anak sekarang punya HP tapi kurang penggunaannya tidak proporsional ya Bu Lia. Jadi apa kira-kira? Nih ada beberapa tips yang bisa kalian pikirkan dari sekarang. Pertimbangkan ya, untuk pertimbangan lah ya. Satu, kalau kalian memilih SMA atau SMK, sesuaikan dulu dengan keinginan, minat kita. Minat ya. Betul, itu yang paling pokok. Kalau misalnya sesuai dengan hobi Bu Lia, bisa nggak itu? Minat bisa hampir sama lah dengan hobi yang mungkin anak sekarang mah bilangnya dengan passion ya. Oh iya. Aduh, betul, passion ya. Biasanya pinginnya udah harus sesuai passion saya. Itu lebih bagus ya. Pilihlah kalau menyadari passionnya ya, harus tahu dulu. Tapi kadang-kadang ikut-ikutan ya Bu Lia. Passion luar, passion temennya, passion orang lain gitu. Sesuai minat apa ya, bakatnya dulu.
atau mungkin ya Kadang gini, Bu Lia, potensi diri dulu. anak nggak tahu dia punya bakat. Gimana tuh caranya melihat supaya anak, oh ini ternyata aku punya bakat di sini, atau orang lain yang menilai bakat? Bisa dari orang. Mungkin kalau seharusnya tuh ada tes. Oh, Ada tuh tes bakat, tes minat, tes kepribadian gitu ya. Bisa diikuti. Eh kalau Ciminyan memang belum sejauh itu. Ya mudah-mudahan ke depannya. Tapi ya mungkin selama kelas 7, kelas 8 bisa dilihat dari, kalau kita tahu, dari nilai. oh bisa dari nilai ya. Iya, dari nilai-nilai prestasi akademik, dari nilai rapot lah. Dari situ kita bisa melihat, oh ternyata kemampuan saya misalnya di bidang akademiknya, di bagian sains misalnya matematika atau IPA-nya lebih bagus. Berarti saya punya bakat di bidang IPA, IPA. sains ya. Nah, itu. Nah, Atau misalnya gini Bu yang Lia, itu. kalau mungkin nih dari bakat gitu ya, kadang-kadang yang saya perhatikan gitu ya, anak-anak itu bakatnya itu art, kebanyakan ini ya, mayoritas art, nyanyi gitu ya, joget apalagi ini, aduh Bandung punya ini ya, anak-anak kita Iya ini. sih. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting tersalurkan Iya, gitu ya. tapi nanti penyalurannya harus disesuaikan. Sesuaikan. Atau misalnya ya yang berguna lah untuk kedepannya. Tuh, ya tidak apa-apa mungkin. Nih Bu Lia, kalau tadi katanya dengan bakat minat dan hobi kita melihat jurusan. Ini memberikan informasi kepada anak. Kadang anak itu kan keras kepala, maunya sendiri gitu karena temennya ada di SMK ini atau SMA ini. Itu bagaimana ya Bu Lia caranya? Ya memang itu bagus juga ada informasi dari alumni atau dari kakak-kakak atau dari saudara yang sudah keluar dari sini, yang sudah sekolah di SMK. Nah, bagus juga itu, justru kita harus banyak menggali informasi dari mereka biar ada gambaran lah untuk prospek kedepannya seperti apa. Apalagi kita harus sudah tahu prospek dunia kerjanya. Kalau misalkan kalian bilang senengnya di bidang Komputer komputer, misalnya ya, internet, senangnya gitu ke kan sana sekarang gitu apalagi ya. anak sudah pandai lah mengotak-atik ya. Ngotak-ngatik lebih pandai mereka dari kita ya, daripada kita tuh, betul. Nah, carilah jurusannya, misalnya TKJ kan, teknik komputer jaringan, banyak sekarang yang bisa kalian nanti pilih. Nah, nanti tapi juga harus tahu memang prospek kerjanya tuh akan bagaimana nanti ke depannya. Memang betul ya, kita harus melihat 5 tahun ke depan itu seperti apa kita memilih sekolah dan kemana kita setelah sekolah gitu. Sebenarnya kalau sekolah itu lebih enak sih, kita punya status ya. Tapi sesudahnya itu kadang-kadang gitu. Ini kebetulan nih saya punya anak yang baru lulus SMP ini ya. Nah, dia itu tidak tahu mau harus kemana. Bagaimana ya kita mengulik sedikit kemana sebetulnya anak itu, passionnya yang tadi itu Bu Dia. Yaitu pertama kita lihat dulu minatnya dia ke bidang apa. Misalnya kan sekarang bidang seni, misalnya yang senang otomotif atau yang senang menggambar, kan bisa ke teknik menggambar. Ada di sini arsitek, banyak loh di sini yang punya Cita-citanya. Di sini Tapi ada, kayaknya nggak luput juga dari peran orang tua ini betul, ya. harus. Karena sekolah sekarang nggak ada yang gratis. Ada nggak sih yang gratis SMK ini Bu Lia? Di Bandung mah masih Ya perlu mengeluarkan biaya itu iya, juga ya. betul. Jadi makanya pemilihan itu harus tepat Betul, supaya harus tidak selalu ada komunikasi dengan orang tua. Bagaimanapun orang tua berperan di sini supaya untuk tidak di perjalanannya mungkin bisa masuklah ya di apa SMK atau SMA favorit. Perjalanannya itu perjalanan melaksanakannya itu ya yang rumit kalau kitanya bukan dari kita gitu ya, bukan dari diri sendiri. Berarti mungkin bisa disimpulkan ya, kalau kita memilih sesuatu atau penjurusan lah yang secara short time-nya itu dari minat ya. Iya, pertama dari minat. Bukan dari bakat lah ya, iya. dari minat dulu, keinginan dulu. Keinginan dulu. Baru kita melihat Biasanya bakat kita ya. kemana gitu ya. Terus kedua itu sesuaikan dengan cita-citanya juga. Nanti saya mah pinginnya misalnya jadi arsitek yang pandai menggambar, banyak di sini yang gitu. Nah, berarti pilih SMK yang ada jurusan itu. Misalnya ada yang teknik gambar kan ada. Tapi memang kadang-kadang gini loh, kalau lihat anak-anak sekarang tanya,
Cita-citanya apa? Nggak tahu. Gitu ya. Kadang-kadang Nah, begitu. makanya peran orang tua atau mungkin peran guru ya, yang harus memberikan Ya memang informasi kembali yang lagi ya banyak. ke keluarga, kembali lagi ke Betul. keluarga, betul-betul. Iya. Nah, sekarang ini pertanyaannya itu yang kedua ini mungkin tadi cara kita ya, bagaimana kita menentukan. Sekarang nih, bagaimana kita supaya bisa bisa ini mungkin secara umum aja ini untuk anak-anak ya. Bagaimana sih supaya anak-anak itu betul-betul dia tahu ini passionnya sehingga dia serius gitu untuk memilih. Kadang-kadang sesudah tes protes, nggak mau jurusan itu karena itu gimana ya cara memberikan bahwa kepercayaan tentang pilihan Ya, gitu. ya seperti yang saya katakan tadi, ada anak yang seperti itu. Nah, berarti yang pertama dia kurang informasi yang banyak. Makanya sekarang ini masih ada kesempatan, ada waktu untuk terus menggali, mencari informasi ya. merencanakan dari sekarang. Kan Saya anak-anak sudah senangnya- punya Google ya, Iya, punya harusnya Mbak itu Google yang perlu betul, dia bisa dimanfaatkan yang searching. sebaik-baiknya, yaitu Bisa searching lah Iya, ya. betul. Dan anak-anak juga harus tahu walaupun passionnya mungkin setinggi apa, tapi kan tetap kembali Harus ke orang tua ya. harus disesuaikan juga. Orang tua Betul. mau nggak atau mampu nggak gitu Iya. kan. Terus mengenai beasiswa mungkin ini melenceng sedikit. Ada nggak kira-kira ya tentang beasiswa itu untuk contoh passion pilihannya ke sana gitu. Ada nggak beasiswa ke sana misalnya Itu gitu. kita harus banyak. Untuk level SMA, SMK sih memang masih sedikit lah untuk kita bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Tapi ada sih yang jalur mungkin jalur pemerintah lah, SKTM kan masih ada. Ini saya Nah, dengar-dengar bisa bocoran itu. ini Bu Lia ya, tapi nanti untuk podcast yang selanjutnya mungkin ya teman-teman Poci. Ini gubernur kita tuh dari luar negeri kemarin tuh ceritanya. Kemudian membawa kabar gembira itu tentang beasiswa ini. Tapi nanti ya dikulik-kulik dulu sahabat Poci. Iya, Nanti juga kita harus informasikan ke Poci informasi yang yang- berikutnya. Oke. Nah, sekarang balik lagi nih tentang pemilihan Pilihan. jurusan. Nih, menurut Bulia nih ya, kan Bulia BK. Otomatis psikologi betul ya guru BK. Aduh, takut sekali guru BK. Kira-kira nih ya, jurusan yang sekarang ini secara umum 5 tahun ke depannya itu menjanjikan untuk lapangan pekerjaan yang luar biasa gitu dibutuhkan. Apa? Nih sekarang kan apalagi lihat di ini ya, dunia kerja banyak yang membutuhkan di dunia kesehatan nih sekarang. Kesehatan Iya. ya. Tuh sahabat-sahabat akan- Poci, kesehatan. Apa Itu aja akan tuh yang ya? berlanjut terus ya. Nah, makanya apalagi anak perempuan nih, saya juga udah tanya-tanya pada anak kelas 9, banyak yang tertarik pada jurusan farmasi. Oh, kesehatan seperti farmasi, itu. analis Nih, kimia analis itu ya, kimia, mungkin yang gitu-gitu ya. Nah, coba kalian diarahkan. Nih kalau dicari-cari zaman saya informasi tuh seperti ada itu. SPK. Ada nggak sih sekarang SPK itu? Sekolah Keperawatan. Sekarang masih ada nggak kira-kira? Ada sekolah keperawatan, Tapi mungkin namanya nanti- beda, SMK mungkin ya? Atau apa ya? SMK keperawatan. Nah, tuh sahabat Poci. Iya, ada. Bisa ada. untuk rekomendasi kalau mungkin ini prediksi saja ya, kalau ke 5 tahun ke depan bahwa dunia kesehatan itulah tidak betul, tidak Dunia akan pendidikan juga, Bu. pendidikan juga ya. Tidak akan terus kalau itu mati ya. untuk Iya, betul. Jadi dari sekarang mungkin ya anak-anak harus sudah bisa berpikir mana yang sebetulnya untuk kedepannya menjanjikan mereka untuk bisa berdiri gitu ya, maksudnya bisa mandiri gitu. Karena kalau kita mengikut zaman ya, kemudian kita leha-leha santai-santai tidak menuruti apa passion kita, mengikuti orang lain lah Bu Lia ya, Nah, itu. maka akan menjadi kerugian besar untuk kita ya, untuk diri sendiri. Tapi menurut Bu Lia nih, anak-anak kita nih ya, secara spesifik ya anak-anak Cimenyan, kira-kira tuh passion mereka itu 80% kemana? Kalau di sini memang masih suka ikut-ikutan. Oh, Ikutan pada kakaknya biasanya, pada alumni. alumni. Oh, ada kakak saya di sini, jadi ikut aja. berarti di situ. informasinya dari alumni Iya, ya. kebanyakan seperti itu. Tuh kalau sahabat di sini, Poci, ya. jadi harus punya pendirian. Hidup itu harus punya Nah, prinsip itu. untuk diri sendiri. Jadi kalau kalian punya cita-cita,
Tuh, lihat sekali passion kalian apa. Jadi jangan mengikut, jangan mengekor. Jadilah nanti diri tidak ada sendiri. penyesalan. Gitu sahabat Poci. Tuh, ya. Tuh, tidak ada penyesalan. Jadi dari sekarang harus pede dengan kemampuan diri sendiri. Digali terus bakatnya, kemampuannya, baik beda nilai-nilainya atau akademis maupun ya kemampuan lain lah ya, keahliannya. Yang bisa terus digali dari sekarang, masih ada waktu, direncanakan dari sekarang. Terutama itu satu, sesuai minat atau cita-cita kamu nanti mau jadi apa. Jangan terpaksa juga. Dari sekarang masih ada kesempatan, silakan untuk mencari informasi lah seluas-luasnya. Ya. Nah, sahabat Poci, pembicaraan kita siang ini tuh sedikit tapi mungkin sangat bermanfaat menurut Ibu. Apa coba? Jadi satu, kalian memilih jurusan itu sesuai dengan minat, kemudian hobi, Iya. kemudian passion. Jadi jangan mengekor, jangan mengikut dengan yang lain. Yang kedua, kalian harus selalu dekat sama keluarga, konsultasi Harus terus apakah komunikasi ya sama orang tua. betul, karena sekolah itu tidak gratis ya gitu. Jadi harus Tetap konsultasi masih ini. dengan orang tua begitu. Nah, yang terakhir nih Bu Lia, pesan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita Cimensa. Tuh. Yang kelas 9 ya Kelas terutama. 9 terutama Oke, ya. silakan. Harus tetap semangat. Betul. Ya, Sahabat Poci bagaimanapun, semangat. pasti masih banyak rintangan, masih banyak ujian yang harus kalian lewati. Tetap semangat, gali ya, Potensi ya. potensi diri sendiri untuk terus berkembang. Jadilah anak yang selalu membanggakan orang tua, ya. Hanya jadi Banyak hal ya iya, yang banyak hal. harus bisa kita lakukan Iya, untuk betul. membanggakan orang tua gitu ya. Tidak harus menekan orang tua untuk ini, untuk itu gitu ya. Jadi harus kita. Apalagi ada lagi mungkin itu mungkin aja. ya. Sahabat Poci di siang hari ini, wah seger kayaknya ya ngomongin itu. Ada yang ketiduran gak ya kira-kira? Tapi semoga Ibu berharap dari pembicaraan yang singkat ini kalian bisa mengambil satu hal dalam hidup itu, bahwa yang perlu kita pertahankan dalam hidup apa? Prinsip hidup, bahwa kedepannya setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu tidak mudah. Jadi tentukan langkah kalian. Kalian sendirilah yang menentukan. Tapi jangan lupa keluarga adalah relate di dalamnya. Baiklah sahabat Poci, mungkin hanya itu aja podcast hari ini ya. Karena menjelang hari Jumat, untuk yang laki-laki silakan ke masjid untuk sholat Jumat. Untuk yang perempuan mungkin beberes ya, sudah ulangan, siapan untuk hari besok. Akhir kata mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ya. kekurangan penjelasan. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Poci.